Doa dimulai. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, berkatmu sepanjang hidup kami. Pada malam hari ini Bapak, kami akan memulai renungan kami. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biar kami berkumpul melalui Zoom, tapi tidak mengurangi rasa untuk memuji dan namamu. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami sambut. Amin. Amin. Ya, yang dilanjutkan Terima kasih. oleh Abang Ibu. Oke, selamat Yang- bergabung, Ren. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Selamat bergabung Mbak Rena Juwita. Selamat malam Mbak Rena. Selamat malam. Ya, bisa dibuka saja kameranya. Kita semua baik-baik kok. Oke teman-teman, sebelum kita renungan, kita akan memuji Tuhan. Nanti saya coba share screen, kita bernyanyi bersama. Segala puji syukur. Syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau layak dipuja. Mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan. Sebab yang layak dipuja. Mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur. Haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Ya, teman-teman, bagaimana pujiannya? Sepertinya kita balapan ya. Iya, sinyal itu, Mas. Ya, sini sudah sampai mana, yang lain baru sampai mana. Ya, ini mungkin kekurangan virtual seperti ini. Oke, ada yang request lagu? Mas Samuel mungkin ada mau request lagu? Mau lagu apa? Pak Ade mungkin mau minta lagu?
diberi belas kasih. Ya, gimana Mas Samuel? Mau ada request lagu? Satu lagi? Belas kasihan, walau tak layak hatiku, tadiku aku kini heran. Judulnya apa? Dan besalah rahmatmu, ku diberi belas kasihan. KC 39. Ambil KC-nya. Yuk, diambil KC-nya. Siap, siap. KC 3 kita nyanyi bareng. Oke, kita nyanyi bersama ya. Ini sudah ada, Mas. Ya hatiku. Kita coba ya. Hatiku kini heran, Tuhan rahmatmu. Berkenan. Ya. Ada. Ku diberi belas kasihan, Dimanakah selamatku, hanyalah dalam rahmat. Agak sulit ya nyanyi bareng-bareng pakai Agak sulit. apalah. Hati kita Baik, selanjutnya Mas Samuel dipersilakan untuk memimpin renungan pada malam hari ini. Monggo. Mari sebelum kita mari kita bersatu hati, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terpujilah namamu ya Tuhan. Juga kami bersyukur pada hari ini Engkau selalu menguatkan kami, jiwa-jiwa muda yang percaya kepada Engkau, Allah yang sungguh amat baik yang menyertai kami. Kami percaya Tuhan Engkau penuntun kami dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Engkau berkati jiwa-jiwa muda ini ya Bapa, dalam kehidupan mereka sehingga mereka betul-betul merasakan
juga mengenal Engkau Allah yang hadir dalam kehidupan mereka. Ajak kami ya Tuhan untuk setia dalam segala perbuatan kami, karena Engkau Allah yang setia, kami pun belajar setia kepadamu. Berkati kami ya Tuhan dalam segala keterbatasan kami, tapi dalam hati kami percaya Engkau Allah yang melihat bahwa kami sungguh betul-betul percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami ya Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami, Engkau sertai kami, dan kiranya kami dapat berpegang teguh dalam firman yang Kau beritakan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, apakah suara saya cukup jelas? Oke, sip. Jelas, Pak. Baik, firman Tuhan pada malam hari ini, bareng-bareng kita akan membedah dari, membukanya dari Mazmur 34, ayat 16, sampai dengan yang ke-23. Mazmur 34, ayat 16, sampai 23. Kalau sudah dibuka, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Kita bisa menghayati juga merenungkan dari pembacaan ini. Lalu nanti saya akan jabarkan sedikit banyak mungkin pengalaman atau hal yang terkait dengan firman ini. Tapi kita percaya bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan Allah menuntun melalui setiap pengalaman yang sudah kita kerjakan. Mazmur berapa, Pak? Mazmur 34, ayat 16 sampai 23. Sudah? Sudah, Pak. Baik. Saya akan bacakan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang terkasih, firman hari ini ya terambil dari Mazmur 34. Ini tentang bagaimana kita sebagai orang benar hidup akan kebenaran dan dalam pergumulan yang mungkin dihadapi, karena seringkali kita pasti pun merasa banyak hal di luar di luar keinginan kita. Namanya pengharapan kan boleh baik dan selalu pengen baik, tapi terkadang ada sakit, penyakit, ada kekurangan, ada faktor ekonomi, ada permasalahan ketika mengerjakan atau belajar, berkuliah, atau saat ini ketika sakit, Mbak Ade juga dalam proses yang, kami tidak bisa memahami sampai seberapa khawatirnya keluarga dan Mbak Ade, juga Mbak Bella, dan teman-teman di Mardi juga. Yang kita tahu hampir setahun ini proses di Mardi juga banyak teman-teman yang sudah diisolasi, dan pasti keluarga, anak-anaknya, suaminya, atau keluarga terdekat juga pasti mengalami rasanya sesak, mengalami rasanya remuk jiwanya, karena proses ini mau tidak mau sangat berat. Nah, di ayat 16 dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ini sebuah keberpihakan Allah
kepada kita, orang-orang benar yang mengerjakan apa yang menjadi firman Tuhan, dan telinga Allah itu dekat dengan kita yang teriak kalau kita minta tolong. Tapi syaratnya adalah ketika kita hidup dalam sebuah kebenaran, kita mencari sebuah pengharapan kepada Allah yang benar, kita berpengharapan kepada Dia. Jadi orang benar itu pasti punya proses yang cukup unik, karena saya sendiri merasakan bagaimana Allah itu melihat kita, saya pribadi dan teman-teman sekalian itu spesial. Bagi Allah, kita tuh spesial. Spesialnya kenapa? Karena kalau dirunut-runut, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang percaya, berpengharapan kepadanya, pasti ada pengalaman-pengalaman unik dalam kehidupannya ketika mengalami kesesakan. Tahun 2010, itu pernah saya ke daerah Tugu Mulyo, itu mengalami kesesakannya demikian. Jadi waktu itu kan masih stase di tempat di gereja GKSBS, dan di sana sama sekali tidak ada kalau sekarang dibilang gaji atau BHP bagi mahasiswa, dan itu ada 36 mahasiswa yang waktu itu stase, satu angkatan kami, 5 di Bali, 30 di Jawa, dan saya sendiri di Sumatera. Kalau yang 35 ini mereka dikunjungi sama dosen, karena memang kalau stase selama 6 bulan itu pasti dikunjungi sama dosen. Saya enggak, karena saya sendirian di Lampung. Jadi sudah ada perasaan yang merasa rendah lah, kok nggak dikunjungi, sedih dan sebagainya, tapi ya oke lah, berjalan. Dan terlebih lagi ketika teman-teman bercerita dalam grup yang kami punya waktu itu, tentang bagaimana pengalaman mereka di tempat, pasti kalau namanya berbincang, teman-teman bercerita tentang upah pelayanan yang mereka terima dari gereja-gereja di mana mereka stase. Jadi mereka bercerita per bulan dikasih 3 juta, yang di Bali itu ada yang hampir 4, karena memang itu proses bahwa kami mengalami pengalaman walaupun masih mahasiswa, tapi diperlakukan secara profesional. Ada yang dapat 3, 2,5, ya pokoknya mereka mendapatkan proses itu karena mereka melayani dan dari gerejanya diberi. Tapi karena saya di GKSBS, saya nggak berani cerita, karena di GKSBS juga seharusnya ada, karena itu proses persiapan. Tapi ternyata di gereja tempat saya stase sama sekali tidak siap. Dan itu saya tidak mau cerita jumlahnya, tapi sampai pada tahapan hampir kalau 1 bulan itu selama persembahan dan PA dan lain-lain, selalu di setiap minggu kedua sampai terakhir itu saya merasa miris, karena ya sama sekali nggak ada uang, sama sekali nggak punya pegangan untuk persembahan. Teman-teman bisa bayangkan calon pendeta terus kemudian disuruh menjadi tokoh, itu kan sangat malu ketika tidak persembahan, karena kita tahu bahwa kita dijadikan tolak ukur ya, bahwa persembahan itu kan mosok calon pendetanya aja nggak mahasiswanya aja nggak persembahan. Jadi kan itu membawa pengaruh yang kurang baik kalau misalkan jemaat-jemaat yang belum bertumbuh itu tahu gitu. Jadi saya dalam hati miris, kenapa? Karena saya memasukkan tangan kosong karena agar mereka dapat bertumbuh melalui proses itu, tapi saya miris sendiri. Kenapa? Karena saya sendiri tidak dipelihara di sana, dan itu yang menimbulkan proses saya memberi contoh yang tidak pas, tapi ya mau bagaimana, Tuhan juga tidak memberikan. Nah itu waktu itu Tuhan juga tidak memberikan apa yang menjadi kebutuhan ketika proses mau persembahan. Bayangkan waktu itu hampir 6 bulan dengan keadaan yang hampir sama. Dan itu menjadi sebuah kesesakan bagi saya. Kenapa? Karena di satu sisi harus mengajari umat, tetapi di sisi lain Tuhan tidak memberi. Sampai pada tahapan saya marah-marah. Dalam artian marah-marah, kenapa? Karena berteriak juga kepada Tuhan.
kenapa kok tidak engkau tidak engkau berikan apa yang menjadi kecukupan, tidak engkau persiapkan apa yang seharusnya bisa engkau bilang, ya persembahan itu membanggakan loh. Membanggakan dalam artian orang yang bisa mempersembahkan itu kan dengan rasa syukur itu pasti bangga. Orang lain bisa melihat kita bisa mempersembahkan apa yang kita miliki, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu menjadi sebuah kebanggaan bahwa Tuhan memelihara. Tetapi waktu itu, wah, miris sekali bagi saya, dan itu ya sedikit banyak akhirnya saya tahu proses yang mendalam yang saya rasakan. Dan pertanyaan mendasarnya waktu itu kan sebenarnya begini, masih mau nggak menjadi pendeta di GKSBS? Masih mau nggak dengan keadaan seperti ini? Bahkan kekurangan itu selalu ada, tidak sesuai dengan pengharapan, tidak pas dengan apa yang kita angen-angen. Tapi begitulah proses yang namanya melayani. Itu pertanyaan yang waktu itu membuat saya meneguhkan hati saya bahwa saya tetap ingin di GKSBS bagaimanapun prosesnya, karena Tuhan hadir. Walaupun ya saya tahu bahwa Tuhan hadir melalui jemaat di tempat itu, tetapi yang Tuhan ingin bukakan kepada saya adalah bahwa terkadang ada jemaat-jemaat di GKSBS yang belum sepenuhnya memahami caranya bergereja. Dan itu menjadi semangat. Kenapa? Karena siapa lagi yang mau membangun kalau bukan kita? Siapa lagi yang mau berproses kalau bukan kita yang diajak berproses untuk menyelami hal yang tapi juga ada pengalaman lain yang menurut saya menjadi penyeimbangnya, bahwa ternyata apa yang saya rasakan itu pengalaman Tuhan mendidik langsung dengan proses yang cukup berat. Dan pembandingnya begini, waktu itu kami sampai malam itu kan biasa, kalau di GameNet itu kan sampai pagi, jam-jam 3 begitu baru tidur. Bahkan juga nggak tidur, sampai pagi baru pagi itu bisa tidur untuk ini. Saya nggak share soal pengalaman itu, tapi ada pernah satu malam, ada seorang wanita, dia usianya mungkin sekitar 70 tahun ke atas, karena sudah sangat tua dan hampir pikun, karena dia mengulang-ulang beberapa kali perkataan seperti, Mas, boleh kan kalau saya tidur di emperan? Waktu itu emperan kosong begitu, karena memang dia tidak punya rumah, dan cerita hidupnya sempat dia ceritakan begini. Jadi dia dulu menikah dengan orang Lampung, menariknya orang Lampung, dan tinggal di Jogja, karena orang Lampung itu di Jogja yang sekarang sudah tinggal di Lampung. Menikah lalu tidak memiliki anak, dan karena dia tidak memiliki anak, suaminya akhirnya menikah kembali tanpa menceraikan dia. Jadi secara strata sosial dia kebingungan dengan proses itu, padahal kemudian dia ditinggal oleh suaminya, dan akhirnya hidupnya mulai pada jalur yang ya untuk hidup, karena dia tidak punya saudara ketika tinggal di Jogja. Saya tidak tahu dia karena tidak cerita dari mana asalnya, tetapi dia tinggal di Jogja itu tidak punya siapa-siapa. Dan dengan suaminya yang kemudian memperlakukan meninggalkan, dia akhirnya sama sekali tidak punya apapun. Akhirnya dia tinggal di sekitaran Tugu. Kalau teman-teman yang di Jogja pasti tahu, sekitaran Tugu itu ada pasar kembang. Di sanalah ketika dia masih muda, ditinggalkan suaminya tadi, tinggal di sana, mencari berkat di sana, makan, dan dengan pekerjaannya yang bagi kita dianggap buruk, dia melakukannya hampir 30 tahun. Dan setelah itu, karena lambat laun namanya tubuh itu kan menua, dan dia sama sekali tidak bisa lagi untuk keluar dari dunia itu, dan tidak punya tidak ada yang mau lagi, karena memang yang dijual adalah tubuh. Jadi bayangkan betapa mirisnya proses yang dihadapi oleh perempuan ini seumur hidupnya loh, bahkan sampai usia
dia renta. Kalau dulu yang namanya kereta api itu tidak seperti sekarang yang orang pengemis itu tidak boleh masuk. Kalau dulu pengemis boleh masuk di kereta api jalur manapun. Pengemis, orang-orang berdagang, saya masih mengalami proses itu. Jadi ketika pulang ke Lampung itu pasti ada yang cangcimen kayak gitu kalau yang masih ingat atau mengalami atau pernah dengar. Jadi cangcimen itu kacang kuaci permen. Lalu kalau udah sampai Purwokerto itu ada kelanting-kelanting itu yang warna-warni, yang ada rasanya, ada kenangan tersendiri yang menurut saya itu menyenangkan. Walaupun waktu itu kereta api masih berjubel. Berjubel dalam artian kalau kita naik kereta api itu pasti walaupun sudah punya tiketnya, itu kita nggak bisa duduk di tempat itu. Karena pasti ada keluarga, ada orang-orang yang mungkin sudah duduk di sana. Jadi waktu itu jumlah penumpang lebih banyak daripada kursinya. Itu di zaman ketika semua orang masih bisa Nah, yang kembali ke perempuan tadi, dia bercerita hampir sekitar 15 tahunan di kereta api. Jadi setelah dia tidak punya daya di tubuhnya yang sudah mulai rusak dan tidak diminati orang, kemudian dia mulai ngemis di kereta api. Awalnya dia berjualan, tetapi terakhir-terakhir karena dia sudah tidak punya daya lagi ya ngemis di kereta api. Dan itu sumber penghidupannya. Sumber penghidupannya yang sampai usia tua. Dan di 2011 itu awal ketika kereta api masih bisa diikuti, masih memperbolehkan. Tetapi 2012 sudah mulai tidak ada. Nah, di masa-masa itulah saya bertemu dengan perempuan itu yang minta izin untuk tidur di emperan. Teman-teman bisa bayangkan bahwa ada kehidupan yang lebih menyesakkan. Dan ini pengalaman yang saya bilang di antara proses empati dan simpati dan pengalaman hidup saya menemukan proses bahwa tetap ada orang yang lebih susah hidupnya ketimbang kita. Ada orang yang seumur hidup berjuang dengan pengharapan, tetapi disia-siakan oleh keadaan. Ada orang yang sungguh sampai seumur hidupnya, hampir 70-80 tahun, mungkin kalau dalam konteks menderita, saya bilang menderita. Dengan konteks orang itu bisa izin kepada kami untuk tidur di emperan, saya rasa dia tidak menghilangkan siapa dirinya. Mungkin juga dia banyak mengeluh dulu, tapi dalam usia tuanya dia tidak lagi mengeluh. Mungkin keadaan, tapi juga proses yang saya bilang wanita ini hebat, tegar. Walaupun sengsara ada dalam seluruh hidupnya, dia tetap tegar. Dan bagi saya ini refleksi yang mendalam tentang apa itu kehidupan. Kita yang masih memiliki proses, masih bisa melakukan sesuatu, ya walaupun terkadang terhimpit kalau dulu Nadia mungkin ketika mengalami skripsi ya, itu proses yang cukup sulit. Yehu, Abraham juga mengalaminya, mengerjakan tugas yang waduh, ini deadline ini. Deadline besok harus begadang karena keahlian kita, talenta kita yang SKS. Jadi talenta kita itu berpikir kreatif ketika besok sudah deadline. Kadang kan ada yang seperti itu. Atau ada yang memang keahliannya menyusun mulai dari kecil-kecil sampai bisa mengerjakan sampai selesai. Jadi kalau saya, ya mungkin ada sedikit kesombongan karena itu tadi, selalu ada kreativitas ketika deadline. Dan itu saya alami betul prosesnya dulu ketika perkuliahan. Dan bagi saya, tantangan itu terkadang memang menyesakkan tetapi menyenangkan. Ada perasaan kangen sekarang untuk mengerjakan kerjaan-kerjaan kuliah dulu dengan begitu susahnya tapi senang.
Dan perasaan seperti itu yang terkadang dinamikanya menarik. Nah, dengan proses yang juga dialami Mbak Ade dan teman-teman di sana, juga mungkin Yehu yang di rumah sakit, dengan tegangnya walaupun sekarang sudah kerasa gimana nih Yehu? Biasa ya? Yehu ngalaminya gimana sekarang kalau di rumah sakit Marji? Tetap waspada, Pak. Tetap waspada ya? Iya, Pak. Semoga tetap sehat ya. Ya. Terus proses yang memang kita alami di zaman-zaman sekarang, ini proses yang menarik untuk kita bilang menyesakkan. Menyesakkan dalam artian bernafas saja sulit di tempat umum. Masker. Kita ngalami ibadah dengan masker yang rasanya sakit di dada karena kita nyanyi membutuhkan udara toh, tapi menggunakan masker itu juga sulit. Itu menyesakkan. Tapi prosesnya memang demikian. Dan kita bisa percaya kata Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sebuah pengharapan yang menguatkan kalau betul-betul kita sadari bahwa Allah setia. Allah itu mau merangkai kita dan selalu berpikir bahwa kita ini spesial di mata Tuhan. Selalu spesial di mata Tuhan. Jangan dibandingkan dengan orang lain, jangan dibandingkan dengan pencapaian orang lain, tetapi kita harus mencari apa pencapaian Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan kita untuk kita capai. Sehingga kita sadar ketika kita sudah sampai pada tahapan setiap orang butuh penghormatan. Walaupun kita tahu ada banyak hal yang kita bilang ya kehormatan itu milik Tuhan, tetapi secara naluri ya manusia itu membutuhkan pengharapan untuk apa? Karena membutuhkan kehormatan karena di sana dia bisa merasa kebanggaan. Kehormatan ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita. Kehormatan ketika kita mampu menyadari kebaikan mereka dalam hidup kita itu sungguh spesial. Itu sebuah kehormatan ketika kita bisa merasakan hal-hal yang luar biasa dengan pencapaian kita. Ketika kita bisa wisuda, dihadiri oleh orang tua. Ketika kita bisa bangga atas pencapaian dalam hidup kita, lalu ada orang-orang terdekat kita yang turut bahagia. Tetapi juga ketika kita merasakan pergumulan, kita percaya Tuhan itu hadir. Kita percaya Tuhan itu, dia nggak tinggal diam. Di tahun 2012 saya pernah mengalami proses seperti Yesus mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu proses ketika saya keluar dari Duta Wacana karena reckless-nya. Dan itu proses yang membuat saya bilang di tengah kesombongan, di tengah idealisme yang saya bilang I'm fine. Mungkin saya bisa bilang ke banyak orang I'm fine karena itu egosentris saya. Idealisme saya mengatakan I'm fine karena saya punya talenta. Saya punya apa yang bisa saya kerjakan selain teologi ya. Tetapi dalam hati saya, jauh di dalam hati saya, ada teriakan minta tolong yang tidak bisa ditolong oleh siapapun. Teriakan minta tolong yang membutuhkan ego saya untuk turun. Dalam artian, itu teriakan yang mau memperbaharui kehidupan saya. Saya merasa Tuhan jauh, saya merasa tidak ada pertolongan sama sekali, saya merasa bahwa hidup saya akhirnya mengalami titik kesia-siaan. Tetapi kemudian saya merasa kok tidak ditinggalkan ketika waktu itu ada Pak Tato. Pak Tato mungkin Mas Yehu udah pernah ketemu di Jogja. Pak Tato ya. Pak Tato bilang kata-kata sederhana yang kita sih berharap selalu ditanya ya. PSM, gimana kabarmu? Itu hal yang sederhana loh. Yang waktu itu menyapa saya.
di tengah proses kejatuhan saya, Pak Tato hanya menyapa hal-hal seperti itu. Jadi apa pilihanmu? Kayak gitu. Hey Sam, apa kabar? Ayo main sini, main ke rumahnya yang dulu. Lalu dia bertanya, gimana pilihanmu? Saya mendengar kok, katanya keluar dari Duta Wacana. Apa yang menurutmu engkau rasakan? Itu pertanyaan yang sangat saya butuhkan. Pertanyaan yang saya bilang dekat dengan proses saya. Walaupun tidak ditanya tentang, walaupun tidak diperlakukan istimewa, tetapi pertanyaan itu betul-betul mengena dengan ego saya dan teriakan di dalam hati saya yang membutuhkan pertolongan. Lalu saya bercerita bahwa ya saya memilih, itu pilihan karena setiap kita itu diajak dewasa dengan setiap pilihan. Pilihan saya waktu itu untuk keluar dari Duta Wacana dan mau bekerja, apapun yang mau saya kerjakan, entah itu bisnis atau apapun. Dan dia hanya menutup dengan kata, baiklah, kerjakanlah apa yang menurutmu baik untuk kau kerjakan. Hanya begitu. Tetapi hal seperti itu yang dibutuhkan ketika proses kita lagi susah. Makanya itu yang saya bilang, Tuhan dekat buat kita yang patah hati dan remuk jiwanya, karena ada orang-orang yang secara tidak langsung mau menyapa kita. Teman-teman pernah enggak mengalami hal-hal seperti itu dalam hidupnya? Dan ya mungkin ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab ya, karena saya percaya teman-teman juga mengalaminya. Dan kemarin ketika Abram, Yehu, Nadia menyapa Mbak Ade untuk kita semangati, saya percaya itu juga menyentuh proses ini. Kita bisa menjadi sebuah keluarga dekat tanpa harus proses lebih jauh tentang kedalamannya, tapi memiliki saudara yang saling menguatkan. Ya walaupun ya kita tahu Mas Yehu, Abram, Nadia punya hubungan saudara, tetapi bukan sekedar kekentalan darah, tetapi kekentalan peduli, kekentalan perasaan, kekentalan persaudaraan yang betul-betul itu hadir karena ya kita satu gereja. Itu hal yang bagi saya luar biasa menurut saya. Dan di sana saya ingat, iya, Tuhan hadir dalam sapaan itu. Tuhan hadir dalam proses yang luar biasa menurut saya. Itu simpati, itu empati yang dalam. Dan kita selalu mendoakan. Di Margo Toto juga ada Budijar yang hampir 3 minggu ini diisolasi, bahkan di ruang gardenia, dan belum berani pulang. Saya tidak tahu hasilnya apa, tapi setiap ditanya, dia selalu bilang, baik Pak Pendeta. Dan kami awal dulu ketika teman-teman dari gizi masuk sebanyak 11 orang. Awalnya katanya 9, tetapi 11, terakhir 12. Nah, waktu 11 orang itu sempat juga kita berdoa bareng, berdoa bersama dengan kesusahan mereka, dan kita data siapa saja yang mau didoakan, karena ada 2 orang yang juga waktu itu lagi hamil, sedang dalam kondisi hamil, mengandung. Dan saya juga merasakan itu bukan karena Allah itu menyapa kita, Allah itu menyapa mereka melalui kita. Allah itu hadir dan kita bukan apa-apa, tetapi kita senang untuk mendoakannya. Kita senang berbagi peran, karena memang peran yang diberikan Tuhan kepada kita itu, saya bilang indah. Kita unik, gitu. Kita unik. Yehu unik, Abram unik, Ade unik, Nadia unik, Alvin unik. Ya maksudnya bukan Bu unik, tapi unik, spesial. Coba temukan proses kespesialan itu. Karena di luar kita ada begitu banyak orang yang kadang membutuhkan sapaan kita, membutuhkan doa kita, yang secara kita tak duga,
Saya selalu merinding kalau bisa berbuat baik. Saya selalu merinding kalau bisa melakukan apa yang baik bagi banyak orang. Selalu merinding karena apa? Karena saya merasakan disitulah kemuliaan Tuhan hadir. Bukan untuk saya, tapi saya bangga untuk bisa melayani. Saya bangga untuk bisa merasakan itu, karena prinsipnya sederhana. Kita itu bisa berbuat baik karena Tuhan yang memberikan itu, memberikan kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Jadi Mbak Ade, semoga cepat sembuh. Saya percaya ini juga masih kondisi baik dan hanya menunggu kabar ya. Semoga lekas sembuh. Mbak Bella juga sampaikan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Semoga lekas sembuh. Juga untuk Mas Abram, Mas Yehu, Alvin, Nadia, Rena yang juga bisa mendengarkan. Apapun posisi kita, apapun yang kita rasakan sakit, percayalah itu juga karena Tuhan yang ingin kita merasakan itu. Untuk apa? Agar kita percaya bahwa kita mampu kok, kita bisa kok melewati itu dan percaya Tuhan menyertai dan membangun kita. Sehingga suatu saat kelak, ketika ada orang yang membutuhkan empati dan simpati kita bisa dengan sangat tulus berbagi damai sejahtera itu, berbagi kasih itu. Karena melalui kita Tuhan mau menyapa orang banyak. Kita tidak perlu menarik mereka untuk soal jiwanya, tapi kita bisa mengajak mereka untuk merasakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya mungkin ini yang bisa dibagikan. Kita habis ini doa ya. Selain kita doakan Mbak Ade, doa lain, Mbak Ade, Mbak Bella, ada pokok doa lain yang mau kita doakan? Adakah pokok doa yang ingin kita doakan? Aku enggak, Pak. Oke. Nadia, ada pokok doa yang ingin didoakan? Doain Kalista, Pak. Kalista ya? Oh iya, masuk SMA ya? Ya, Pak. Oke, yang terbaiklah untuk Kalista. Prosesnya juga kita yang melihat. Yehu, ada pokok doa? Kesehatan aja, Pak. Kesehatan. Alvin untuk keluarga ya, Vin ya? Kita doakan ya. Pak. Nah, Rena ada pokok doa? Kalau Rena lagi beasiswa, kita doakan ya teman-teman. Rena membutuhkan beasiswa, lagi diproses ini. Juga kita doakan. Mari kita bersatu hati. Mari kita berdoa. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Kami percaya ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Allah yang memberi kami hidup, Allah yang memberi kami peran dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang memiliki kehidupan kami seutuhnya dan seluruhnya. Kami anak-anak-Mu yang terus belajar ya Tuhan, yang Engkau dukung dengan banyak hal. Dan kami juga anak-anak yang selalu ingin peduli kepada orang-orang sekitar kami. Kami percaya itu semua kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, karena Engkau Allah yang sungguh dengan kasih telah mengasihi kami melalui orang-orang tua kami, orang-orang terdekat kami, melalui pengalaman hidup kami.
Kami percaya Engkau telah menyentuh hati kami ya Tuhan. Bahwa hidup kami serahkan hanya kepadamu. Dan Engkau sungguh amat baik dalam memberi kami berkat dan kekuatan. Saat ini juga kami ingin berdoa ya Tuhan, bagi pergumulan-pergumulan yang kami rasakan saat ini. Kami percaya di sana Engkau memberikan torehan-torehan pembelajaran bagi kami untuk tetap menunjukkan kehidupan kami yang tekun kepadamu. Ya Tuhan, kami mohon Engkau senantiasa menyembuhkan, menguatkan Mbak Ade, Mbak Bella, Bu Dejar ya Bapak, yang saat ini sedang diisolasi karena corona. Kami mohon Kau juga menyelamatkan mereka, membentuk mereka, membangun mereka, seturut dengan kehendak-Mu melalui proses ini. Berkati keluarga-keluarganya yang sedang khawatir, Engkau hibur hati mereka ya Tuhan dalam kerinduan yang mendalam karena Engkau, sehingga mereka hanya berpengharapan kepadamu dan memberikan dirinya untuk percaya bahwa Engkau akan menyelesaikan, menyembuhkan, dan membangun kami, saudara-saudaramu yang sedang sakit ini ya Bapa, saudara-saudara kami yang sedang isolasi ini ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk Indonesia dengan kenaikan corona ini ya Bapak, kenaikan jumlah korban corona. Kami doakan mereka satu demi satu ya Tuhan. Kiranya Engkau menyapa mereka dan kami percaya Engkau telah menyapa mereka, menyembuhkan mereka dan membangun mereka ya Tuhan. Melalui banyak orang baik yang Engkau pelihara di dalam nama-Mu. Melalui orang-orang baik yang Engkau pelihara untuk terus berbagi damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang menderita. Kami berdoa bagi teman-teman di rumah sakit, dokter, perawat. Juga banyak orang yang berjuang ya Tuhan di garda depan yang selama ini juga kami doakan. Dan kami ingin terus doakan, menyebut mereka di dalam doa kami ya Tuhan, untuk Engkau selalu lindungi. Kami percaya sampai saat ini, kami yang tidak terkena corona, kami percaya itu semua karena campur tangan kuasa-Mu ya Tuhan, bukan atas kehebatan kami, tapi karena Engkau. Jikapun kami yang terkena corona, kami juga percaya itu semua karena penyertaan yang Tuhan berikan agar kami terus Engkau pelihara dalam kehidupan kami. Juga saat ini, kami ingin berdoa ya Tuhan, untuk anak kami Kalista, dalam ia untuk mencari sekolahan ya Tuhan. Kami mendengar ada sedikit permasalahan karena pengharapannya berbeda. Tapi kami mohon Kau menghibur hatinya ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan sekolah terbaik baginya, di mana ia akan bertumbuh dan memiliki peran. Kami percaya ia orang beruntung yang akan Engkau beri ya Tuhan tempat yang tepat untuk dia bertumbuh, sehingga ia penuh dengan pengharapan, penuh dengan kekuatan dapat belajar di tempat yang terbaik yang Tuhan kirimkan baginya. Ya Tuhan, berkati juga Alvin dan keluarga yang pada saat ini dalam pergumulan juga Engkau berkati ya Tuhan untuk orang tuanya. Ada beberapa hal yang mungkin kurang pas, tapi dalam proses ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, memberi kesehatan, memberi kekuatan, sehingga mereka dapat juga terus-menerus bertumbuh di dalam Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Rena dalam perkuliahannya yang saat ini membutuhkan beasiswa ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan rezeki baginya untuk dapat berkuliah. Beri pembelajaran yang baik baginya ya Tuhan untuk ia terus-menerus belajar dengan baik ya Tuhan di perkuliahannya. Juga kami semua yang masih berkuliah, menyelesaikan tugas akhir juga Engkau berkati. Kami yang sudah bekerja juga dalam pekerjaan kami percaya Engkau yang maha baik, yang memberi kami kekuatan untuk rajin, setia, tekun, dan mengerjakan apa yang kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum memiliki pekerjaan, yang belum memiliki pekerjaan Engkau berkati ya Tuhan, sehingga mereka dapat
bekerja dan rajin memberikan diri mereka karena talenta yang mereka miliki dalam bidang pekerjaannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami semua yang senantiasa setia dan tekun dengan ibadah kami. Ajak kami untuk tetap terus-menerus percaya bahwa berjumpa dengan Engkau, berjumpa dengan saudara-saudara dalam sebuah ibadah, itu sebuah hal yang harus kami kerjakan untuk menjaga kehidupan kami. Kami percaya nafas kami di dalam Engkau, dan kami berdoa bagi gereja kami, bagi GKS Metro Gibang, untuk terus-menerus bertumbuh. Jemaat-jemaat juga bertumbuh ya Tuhan di dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang mengasihi kami, adik kakak kami, mbah-mbah kami, saudara-saudara kami. Engkau beri kesehatan, Engkau beri kekuatan, juga kami, Engkau beri banyak hal. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya doa ini kami landaskan ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya serahkan kembali ke Mas Abram. Monggo. Baik, terima kasih Mas Samuel untuk firman-Nya pada malam hari ini. Kiranya bisa memberkati kita semua dan bisa menjadi fondasi untuk bisa kita lebih baik lagi dalam menjalani ibadah kita yang sesungguhnya. Baik teman-teman, kita di penghujung acara. PA virtual kita sudah hampir selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi, meluangkan waktunya, Mbak Ade, Mas Sehu, Mas Samuel, Mbak Nadia, Mas Alvin, Mbak Rena. Untuk minggu depan, sementara kita lanjutkan untuk PA virtual ini, dan nanti bisa kita bersama-sama membagi tugas. Siapa yang mau membawa pujian dan renungan dari kita juga nggak apa-apa. Apa langsung ditunjuk aja malam ini? Ada yang bersedia? Minggu depan saya nggak bisa Mas Abram. Oh, siap. Yang lain dulu ya. Oke. Nanti kita kondisikan ya. Baik, terima kasih Mas Samuel untuk firman-Nya malam hari ini. Oke, sama-sama. Untuk mengakhiri PA virtual malam hari ini, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah Dari dunia hatiku tetap tenang teduh. Yang langkahku kau Tuhan pimpin, tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik. yang Imanku mulai goyah, dan dia jalanku nanti sesat,
Tuhan menebus dosa. Sebab dia dekat setiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Baik teman-teman, malam hari ini kita sudah selesai. Terima kasih untuk segala waktunya yang sudah diberikan. Dan sebelum ini berakhir, mari kita foto bersama yuk. Sesi foto. Pasang muka yang terbaik. Mbak Rina bisa minta izin dibuka kameranya? Oke, kita ada 2 kali foto ya. Bisa siapkan muka pertama dan muka yang kedua. Sebentar. Oke, sudah semua ya. Oke, sehat selalu ya. Belum. Selamat malam. Belum. Enggak dihitung. Belum. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, ini yang pertama, sebentar. Yang kedua. Sebentar. Oke, yang kedua, siap. Yang kedua. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Selamat Terima kasih. malam. Tuhan Yesus memberkati.